warahmatullahi wabarakatuh. Klinik.com. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit review tentang dokumen di bab 1 TKK yang terdiri dari 4 standar dan 19 EP. Nah, ini standar 1.1 tentang pengorganisan klinik. EP pertama ini berupa regulasi, yakni tentang SK, visi, dan misi serta tujuan klinik. Nah, ini contohnya sudah kami sediakan, sehingga nanti rekan-rekan kepala klinik atau pegawai klinik tinggal meneruskan saja, mengganti kopnya, mengisi nomornya, kemudian menambahkan nama kliniknya. Kemudian jika ada keputusan pemilik, ini bisa dicantumkan tentang visi, misi, dan tujuan klinik, dan juga poin-poin penting lain serta isinya. Jadi ini hanya contoh saja, tidak harus sama, bahkan memang harusnya berbeda sesuai dengan SK dari pemilik dari klinik, kemudian misinya dan juga tujuan dari klinik itu sendiri. Dokumen ini akan mempermudah dalam pengerjaannya. Oke, selanjutnya adalah EP2. Ini adalah bukti ataupun dokumen tentang penyampaian informasi struktur organisasi klinik. Ya, ini contohnya adalah via website ya. Ini adalah dari klinik Pratama Adi Pradana. Nah, ini sudah bagus tentang penyampaian informasinya. Nanti secara offline ini juga bisa di dinding dari ruang tunggu atau mungkin ruang aula dari klinik. Oke, selanjutnya adalah regulasi, yang ini tentang SK struktur organisasi klinik. Ini hampir sama. Nah, seperti apa strukturnya nanti disesuaikan dengan pemilik klinik. Nah, ini ada strukturnya ya. Nah, ini strukturnya ya. Ini contohnya. Nanti bisa diedit lagi sesuai dengan kondisi klinik. Jadi ada pemilik, kepala, penanggung jawab mutu, penanggung jawab kesehatan, penanggung jawab penunjang, kemudian sarpras ya. Ini contoh-contohnya aja, jika tidak ada dihapus saja. Nah, kemudian ini ada uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan dalam struktur organisasi klinik tadi ya, mulai dari kepala klinik terus sampai ke bawah sampai ke staf ya. Jadi ini cukup banyak uraian tugasnya. Nah, ini ya, ini adalah tentang SK struktur organisasi klinik. Nah, ini EP2. Nah, EP3 bagaimana? Ini ada regulasi juga, SK struktur organisasi klinik sama. Kemudian ada wawancaranya. Nah, di sini kami membuatkan tipsnya, tips wawancara yang nanti akan dilakukan oleh surveyor kepada rekan kepala klinik dan juga pegawai klinik. Nah, sasarannya ya ini petugas klinik ya, tentang bagaimana sih pemahaman pegawai klinik tentang uraian tugas, wewenang, dan juga tanggung jawabnya. Nah, maka di sini ada beberapa tipsnya yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, petugas atau pegawai klinik ini harus mendapatkan lembarnya ya, dalam bentuk salinan, misalkan dari uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya atau SK-nya tadi. Kemudian yang kedua, ini minta masing-masing petugas untuk menghafal atau mengingat-ingat serta memahami apa saja uraian tugasnya, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, ini melakukan penilaian mandiri. Ini bisa saling menanyakan ya antara satu dengan yang lainnya secara berkala dan juga kondisional. Jadi misalkan dokternya ditanya apa uraian tugasnya, wewenang, dan juga tanggung jawabnya. Begitu juga bagian keamanan, security juga harus paham, bisa ditanya. Kemudian bagian-bagian yang lain yang memang bekerja di klinik tersebut. Nah, ini adalah diantara contoh dari dokumen yang ada di bab 1 ya, yang sudah kami siapkan. Ini ada perencanaan keberadaan klinik, contohnya ya. Ini sudah kami sediakan, alhamdulillah. Insya Allah akan membantu sekali dari rekan-rekan kepala dan juga pegawai klinik. Tips wawancaranya,
Ini juga sudah kami siapkan. Kemudian EP2 ini berupa bukti ya, ini adalah daftar file kepegawaian klinik. Ini harus tahu, ini contohnya ya. Dokumennya mulai dari kualifikasi, pendidikan, dalam CV, terus sampai hasil MCU jika memang dipersyaratkan dalam perekrutan SDM tersebut. Dan EP3 ini juga ada ya, form penilaian kinerja SDM klinik. Nah ini contohnya, ini sederhana saja, tidak perlu yang rumit-rumit. Yang penting rekan-rekan di klinik bisa melakukannya secara konsisten. Ini juga tips wawancaranya sudah kami sediakan. Oke, kemudian 1.3, ini yang cukup rumit ya, MFK. Ini ada 10 EP. Nah ini contohnya adalah surat izin klinik ya. Ini contohnya. Insya Allah klinik sudah memilikinya ya. Terus sampai EP2 ya, ini banyak sekali program MFK-nya contohnya. Kemudian ini juga EP3 pemeriksaan klinik sudah kami siapkan. Observasi, regulasinya, SPO-nya, wawancaranya. Kemudian ini formulir monitoring pengamanan klinik, observasi, kemudian SPO pengamanan klinik. Ya ini alhamdulillah sudah kita siapkan, tinggal nanti di edit saja sesuai dengan kondisi di kliniknya. Oke, ini di MFK ini ada beberapa simulasi ya, yakni tentang penggunaan APAR. Nanti bisa melakukan pelatihan terlebih dahulu dengan kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten atau Kota setempat. Oke, MFK ini cukup banyak, ada 10 EP ya. Nah ini lumayan, insya Allah nanti dengan adanya dokumen ini akan memudahkan rekan-rekan dalam memahami MFK ini. Karena diantara yang menjadi sasaran empuk pertanyaan atau wawancara itu adalah MFK salah satunya. Nah kemudian kerjasama yang terakhir, kontrak kerja ya, di sini sudah kami sediakan. Nah ini kontrak kerja perjanjian kerjasama, ini tinggal diisi saja. Yang merah-merah ini nanti diisi. Nah di sini sudah ada indikator kinerjanya. Ini yang menjadi sasaran wawancara nanti ya. Kemudian apa saja, ini contoh-contoh saja biar nanti memudahkan. Nah kemudian ini juga kontrak kerja, contohnya tadi. Ya ini juga monitoringnya, bagaimana nanti kita memonitoring pihak yang bekerjasama dengan kita. Ya ini contoh pegawainya. Oke, ini tips wawancaranya. Oke, ini sedikit tentang review dari bab 1 TKK. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi rekan-rekan di klinik, yang bekerja di klinik, terkait bab 1 TKK ini. Insya Allah tidak sulit dalam mengerjakannya. Silakan jika membutuhkan dokumen ini bisa langsung menghubungi kami di dokumenakreditasiklinik.com. Harga amat sangat terjangkau sekali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.